Kalau kita lihat di slide adalah ergon itu kerja, nomos itu aturan. Jadi sebenarnya endingnya adalah lebih ke arah kita bekerja, manusianya sebagai bekerja nyaman, sehat, aman, yang endingnya adalah efisien dan efektif, akhirnya productivity. Nah, ergonomi sendiri itu pendekatannya berbagai multidisiplin ya, ada teknik, ada medis ya, kemudian ada beberapa terkait dengan sosial juga gitu. Nah, kemudian ergonomi juga membahas tentang alat, cara, dan lingkungan kerjanya. Kemudian juga kemampuan, kebolehan, dan batasan-batasannya yang endingnya memang ke arah productivity dan kesejahteraan. Dalam beberapa hal, ergonomi itu sendiri didefinisikan menjadi peraturan, hukum, kemudian yang penerapannya berusaha untuk menyerasikan. Jadi kita bikin line di sini adalah menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya. Saya akan tampilkan beberapa definisi, nanti diambil yang enak saja. Kemudian menurut ILO juga sama. ILO adalah penerapan ilmu biologi manusia yang sejalan dengan ilmu rekayasa. Berarti tadi ada sains besok ya, itu adalah termasuk dalam ergonomi. Untuk mencapai penyesuaian bersama antara pekerjaan dan manusia secara optimum dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan. Nah, OSA juga hampir sama, kemudian NIAS juga sama. Semuanya adalah bagaimana kita menyesuaikan antara manusia dengan peralatannya atau peralatan kerjanya dengan manusia. Itu adalah ergonomi. Nah, apa sih manfaat ergonomi yang sebenarnya? Ergonomi memberikan pengetahuan, ya, informasi bagaimana manusia itu bekerja, yang karenanya itu perlu dirancang sistem kerjanya. Sistem kerja untuk perusahaan dan pekerjanya itu yang pertama, karena sistem kerja, saya singkat SK, itu berunsurkan juga manusia. Maka selain efektif dan efisien, dalam hal ergonomi kita menerapkan EASNE, yaitu ada amannya, ada sehatnya, dan ada nyamannya. Sehingga yang endingnya adalah kita akan bekerja secara efektif, kita akan bekerja secara efisien, sehingga productivity lah yang diraih. Tujuannya seperti apa? Sebenarnya tujuannya adalah tercapainya produktivitas dan efisien yang setinggi-tingginya, ya. Jadi apa namanya, efisiensi dan kesejahteraan pekerja itu juga erat dengan ergonomi. Bahkan Santoso sendiri ini teman saya karena membuat merangkum 4 tujuan utama ergonomi, yaitu yang pertama adalah memaksimalkan efisiensi karyawan, ya, di mana karyawan sangat-sangat langsung bekerja sesuai dengan alatnya. Kemudian memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja, dengan contohnya adalah dengan posisi yang janggal, otomatis kita lebih tidak sehat. Beban yang terlalu itu juga tidak sehat, bahkan tidak selamat. Kemudian menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat, otomatis itu adalah salah satu prinsipnya tadi. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan, ya. Jadi mantap gitu. Kita lihat segitiga ergonomi, yaitu antara manusia tidak hanya dokter dan para medis ya, tapi ada pekerja yang lain, ini hanya contoh saja. Kemudian mesin ada membutuhkan ahli teknik, kemudian lingkungan kerja membutuhkan ahli linker ya, K3 linker atau ahli berkas. Dari situ maka sasarannya adalah seluruh tenaga kerja baik sektor formal, informal, dan tradisional. Pendekatannya mengacu pada apa? Mengacu pada konsep total manusia, mesin, dan lingkungan. Jadi karena mengacu pada total manusia, mesin, dan lingkungan, maka tujuannya adalah pekerjaan atau berjalannya industri ini adalah efisien, efektif, kemudian aman, nyaman, dan selamat bagi pekerjanya EASNE. Prinsip ergonomi itu sendiri di dalam penerapannya, ini juga teman saya juga merangkum
ya dosen UI, itu adalah berkurangnya kelebihan beban. Jadi tidak akan ada kelebihan beban kalau misalnya kita menerapkan prinsip-prinsip ergonomi. Kemudian meliputi jarak, ruang, memperkecil gerakan statis, menjaga supaya display dan contoh semuanya, dan semuanya sampai bekerja selaras dengan ketinggian dimensi tubuh. Yang dimensi tubuh diukur dengan antropometer. Jadi masing-masing orang Asia punya dimensi tubuh berbeda dengan orang Eropa. Itu diukurnya dengan antropometri. Potensi bahaya ergonomi itu adalah contohnya adalah cara kerja atau posisi kerja dengan postur tubuh yang tidak sesuai. Itu berpotensi banget sama ergonomi. Mau cara kerjanya berdiri, duduk, kalau tidak sesuai dengan postur tubuh itu akan menimbulkan potensi bahaya. Kemudian posisi kerja baik itu jongkok atau posisi kerja mobilitas atau statis, apabila tidak sesuai dengan postur tubuh itu juga membuat potensi ergonomi. Kemudian yang kedua adalah desain alat kerja, tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja. Kalau kita antropometri Asia itu juga berpotensi pada ergonomi. Yang ketiga, ini hanya contoh saja, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas atau tidak sesuai dengan cara mengangkatnya, itu juga potensi ergonomi. Di sebelahnya adalah contoh pengendalian, yaitu menghindari posisi janggal. Karena posisi ergonomi itu adalah posisi yang paling alamiah bagi tubuh manusia. Secara fisiologis, itu adalah paling alamiah. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki cara kerja dan sikap kerja. SOP sudah dijalankan akan menghindari potensi ergonomi. Cara angkat yang benar, cara dorong yang benar, cara menjangkau yang benar, cara menggunakan display yang benar, ataupun cara apapun akan menghindari potensi bahaya ergonomi apabila kita menggunakan dengan tepat. Kemudian mengurangi beban kerja, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, yang itu sudah diatur dalam peraturan, menggunakan alat bantu yang tadinya ngangkat harus pakai punggung, sudah bisa pakai alat, menyediakan saran psikosensorial pada pemakai instrumen, mencegah mengingat informasi yang tidak diperlukan, menggunakan simbol-simbol yang pasti. Contohnya adalah itu, kemudian penempatan pekerja pada pekerja yang sesuai. Itu adalah contoh-contoh pengendalian yang masih banyak lagi dan masih bisa digali lagi tergantung potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. Ya, ini kita lihat beberapa bahaya ergonomi ya. Contohnya operator ini dengan posisi yang seperti ini, dengan tidak ergonomiknya posisinya. Kemudian operator ini dengan jarak dan perlengkapan yang tidak ergonomis. Kemudian posisi bekerja di office work, contoh juga ini adalah potensi ergonomi. Kemudian bapak-bapak ini juga ini adalah potensi risiko ergonomi. Kemudian bapak-bapak ini juga sama ya, dalam hal dokumen atau pengambilan berkas atau apapun, peletakan tempat, jarak, tadi ada jarak, ini juga tidak ergonomis. Dengan penerangan yang seperti ini, dengan jarak yang seperti ini, dengan tumpukan yang seperti ini, tidak ergonomis. Cara angkat yang seperti ini harus mendapat pendidikan cara angkat. Posisi duduk seperti ini, dengan berkas yang seperti ini, dengan posisi yang seperti ini, itu juga tidak ergonomis. Masih banyak lagi beberapa faktor yang memang tidak ergonomis yang nanti akan ditemukan di tempat-tempat kerja. Kelainan yang sering terjadi pada berbagai pekerjaan ini adalah seiring dengan kita menghadapi desain pekerjaan yang tidak ergonomis, yang bisa menyebabkan kelainan baik itu pada tangan, pada tulang, pada sendi, tungkai, punggung, dan seluruh tubuh lainnya.
Ini adalah contoh-contoh dengan pengulangan pekerjaan yang menggunakan peralatan bergetar. Itu juga contoh peralatan atau tenaga yang membutuhkan memutar tangan. Itu juga menggunakan tenaga pada posisi yang tidak tepat. Itu apalagi penekanan lebih pada bagian tangan, punggung, kaki, atau sendi, ketidakseimbangan itu apalagi, kemudian bekerja di luar jangkauan tangan atau di atas kepala, itu juga bekerja dengan kecenderungan memakai punggung apalagi, dan yang terakhir contohnya adalah mengangkat dan mendorong beban kerja yang tidak ergonomis. Itu biasanya akan menimbulkan kelainan-kelainan baik itu pada tangan, tunggai, sendi, punggung atau bagian tubuh yang lainnya. Ini adalah contoh kelainan yang terjadi, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh bursitis, itu adalah pembengkakan bursa antara kulit dan tulang atau antara tendon dan tulang, ya, otot dan tulang, bisa di lutut, siku maupun bahu. Jadi cara asesmen ergonomi yang salah satunya itu adalah kita melihat keluhan pekerja, itu adalah salah satu cara asesmen ergonomi. Melihat keluhan pekerja seperti apa, kita bisa menggunakan asesmen dengan tools Nordic Body Map juga bisa, atau kita mendengarkan keluhan pasien secara langsung yang direkomendasikan oleh dokter, itu juga bisa. Tapi lebih tepatnya adalah kalau kita mau lihat keluhan secara sederhana, gunakan Nordic Body Map, dan itu semua kita belajar sebentar aja itu sudah kita bisa. Kalau mau melihat keluhan sederhana, ya. Jadi seperti kayak bursitis itu akan kita lihat atau kita ketahui, dan pasti pekerja akan mengeluh dalam artian sedikit nyeri gitu pada beberapa tempat yang sakit, ya. Misalnya pada lutut atau pada siku atau pada bahu dia merasakan nyeri gitu, ya, dan sedikit bengkak gitu, ya. Kemudian kita asesmen, kita tanya-tanya dia cara bekerjanya seperti apa. Ternyata bekerjanya adalah berlutut, terus sering melakukan tekukan siku, gerakan bahu yang berulang, ya, repetitif itulah yang bikin bursitis. Kemudian contoh yang kedua adalah CTS yang biasa dikenal carpal tunnel syndrome. Itu adalah penekanan saraf yang melewati pergelangan tangan. Ya, jadi kalau misalnya mereka yang bekerja menggunakan tangan, kemudian dia merasa ada rasa nyeri, tertusuk, nyeri, kaku gitu. Biasanya kalau misalnya datang ke dokter, biasanya dikirain adalah dia kena trauma, biasanya seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak trauma, tapi karena penekanan yang berulang dari syaraf yang melewati pergelangan tangan, itulah yang menyebabkan CTS atau carpal tunnel syndrome. Atau juga CTS itu bisa terjadi bagi teman-teman kita yang bekerja menggunakan bur tangan, ya, pengeboran menggunakan tangan itu kan bergetar, ya. Jadi salah satu sebabnya CTS itu adalah menggunakan peralatan yang bergetar. Kemudian yang ketiga adalah selulitis, infeksi telapak tangan karena mencuci berulang. Jadi mungkin pada saat tadi kita belum mengenal nih ergonomi yang dianggap sepele, ergonomi yang dianggap ringan-ringan saja, ternyata banyak banget bahayanya karena itu adalah jangka panjang. Contohnya selulitis. Infeksi telapak tangan karena mencuci yang berulang, yang mungkin bagi sebagian orang dianggapnya adalah wajar-wajar saja gitu kan. Atau menggunakan palu yang berulang, jadi nyeri dan bengkak pada telapak tangan, ya, yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah selulitis, tapi kadang-kadang kalau dokter umum melihatnya bahwa itu adalah trauma yang lain. Kemudian ada epikondilitis, ya, bengkak di daerah di mana tendon dan tulang bersatu, bila di siku atau di tenis elbow itu nyeri dan bengkak di pinggiran luka, yaitu pengulangan pekerjaan. Kemudian ada ganglion, ya. Kemudian ada lagi
osteoartritis, tendonitis, tenosinovitis, tension neck, trigger finger, kemudian ada algias, ada osteoartikular, deviation, rasa nyeri pada otot dan tendon, iritasi pada cabang saraf tepi, ada hernia nukleus pulposus, ada LBP, kemudian ada RSI. Ya, RSI itu adalah semua rasa nyeri akibat pekerjaan. Yang ini saya gambarkan. Ini adalah contoh mengetik berulang, ya, kemudian dengan posisi yang tidak ergonomis, biasanya rasa tidak nyaman di punggung leher dan di pergelangan tangan. Makanya ini yang sering terjadi di perkantoran. LDP juga sering, ya, cara yang masih menggunakan manual, angkat-angkut manual itu biasanya nih. Nah, kenapa kita harus mengenal apa namanya, kelainan-kelainan ini? Karena salah satu asesmen ergonomi adalah mengenali gejala atau keluhan dari para apa namanya, tenaga kerja. Dari keluhan-keluhan itu, apabila kita mau mengakses apakah sebenarnya ini keluhannya karena apa, itu bisa dilakukan pada saat kita asesmen ergonomi. Itu, jadi kalau ada pertanyaan langsung bersuara ya. Silakan Pak Wawan dan Bapak-Bapak semua kalau ada yang mau ditanyakan bisa dilanjutkan. Langsung Ya, aja. bisa langsung. Silakan. Terus kemudian kalau kita bicara tentang faktor risiko yang berkaitan dengan contohnya adalah yang terakhir ya, yang RSI. RSI itu termasuk cumulative trauma disorder atau CTD yang terjadi di perkantoran. Saya ambil yang nomor 17 tadi, itu adalah repetition, kemudian postur janggal, pressure yang berlebihan dan lama, kemudian vibrasi. Ini adalah kebanyakan sebabnya. Kemudian akan kita bahas yang pertama repetition. Repetition, faktor risiko karena repetition atau pekerjaan pengetikan yang berulang atau pekerjaan yang berulang, pokoknya contohnya adalah pengetikan yang berulang, kemudian data entry yang berjam-jam, bahkan dari hari ke hari, atau penstempelan, ya ini adalah penstempelan yang sering gitu ya. Kemudian menggunakan mouse yang satu sisi, satu tangan saja, tidak dinamis antara kanan kiri, itu juga menyebabkan tadi CTD ya. Kemudian apabila kita faktor resiko dengan posisi janggal, contohnya adalah membungkuk, mengetik dengan postur pergelangan tangan pada sisi sendi alas, kemudian bahu terangkat ketika mengetik, ya, jadi tidak pada posisi yang apa namanya tepat. Kemudian pencapaian posisi mouse yang jauh, berputar leher karena sering mengambil benda lain, dan mengangkat benda yang terlalu rendah atau di atas bahu, itu juga posisi janggal. Dan masih banyak lagi posisi janggal. Ini contohnya saja. Ini adalah posisi janggal tadi ya yang kita bahas. Kemudian faktor resiko pressure yang berlebihan, contohnya adalah kita mengangkat satu tangan saja yang harusnya bisa kanan kiri, atau melakukan dengan penekanan pandangan maupun penekanan di satu sisi, itu juga berlebihan. Prinsip dasar dari ergonomi, itu penerapan ergonomi dapat meningkatkan kenyamanan, tadi adalah aman, nyaman, dan sehat, efisien, dan efektif. Itu adalah contoh pada posisi berdiri. Ini adalah posisi berdiri.
pada saat pekerjaan yang harus membutuhkan ketelitian, pada posisi berdiri, pada saat kita membutuhkan ketelitian, ya, maka tinggi dataran adalah 10 sampai 20 cm di atas siku kita. Ini butuh ketelitian. Jadi 10 sampai 20 cm di atas siku kita. Jadi kalau misalnya ternyata desain tempat kerja di tempat kerja kita ternyata untuk ketelitian biasanya orang orang laboratorium atau quality ya, di quality itu juga mereka kan butuhnya ketelitian. Kalau ketelitian berarti harus menggunakan kaidah ergonomi adalah 10 sampai 20 cm di atas tinggi siku. Apabila pekerjaan berat butuh penekanan, contoh ini adalah butuh penekanan, maka tinggi dataran atau dataran kerja kita itu adalah 10 sampai 20 cm di bawah tinggi siku. Jadi contohnya saja kalau misalnya butuh memanglu atau apa ya yang kira-kira butuh penekanan itu adalah di bawah siku kita. Ini contohnya ya. Kemudian untuk pekerjaan rakitan itu material ditempatkan di posisi otot pekerja terkuat yang berkontraksi apabila memang kita pada posisi berdiri. Kemudian peralatan yang menggunakan tangan yang tidak enak harus dimodifikasi sampai merasa nyaman. Kalau pegangan tangannya terlalu besar, berarti bagaimana caranya ada alat bantu yang kita langsung memegangnya sesuai dengan kapasitas atau volume dari tangan kita. Tenaga tidak perlu dikeluarkan pada posisi canggung. Pekerja perlu mendapat pendidikan teknik mengangkat yang benar, ya, mengangkat yang benar. Nanti akan saya putarkan tentang manual handling. Gak apa-apa deh, saya putarkan, takut lupa. Saya putarkan dulu. Manual handling didefinisikan sebagai penanganan atau pergerakan dari suatu benda atau beban dengan menggunakan tenaga manusia saja. Yang termasuk dalam manual handling antara lain mengangkat atau menurunkan barang, mendorong atau menarik barang, membawa atau memindahkan, mengambil atau meraih barang, dan lain-lain sebagainya. Walau kelihatannya manual handling ini sepele atau sederhana, namun apabila tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan cedera. Ada 4 penyebab utama cedera akibat manual handling. Antara lain, 1. Tidak menggunakan teknik yang benar dalam mengangkat atau memindahkan barang atau beban. 2. Mengangkat atau memindahkan barang yang terlalu berat atau terlalu besar. 3. Cara memegang yang salah atau tidak aman. Dan 4. Tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Cedera yang umum terjadi akibat kesalahan saat manual handling antara lain 1. Cedera punggung. Biasanya disebabkan oleh gerakan-gerakan memutar, mengangkat, atau mendorong di mana adanya beban pada tulang belakang. Beban yang berlebih pada tulang belakang tersebut dapat menyebabkan gangguan pada intervertebral disc atau cakram tulang belakang, seperti slip, tergelincir, atau menonjol, yang kemudian dapat menyebabkan gangguan pada syaraf-syaraf di tulang belakang, seringkali juga disebut sebagai syaraf kejepit
Atau yang umum terjadi adalah cedera pada punggung bagian bawah atau low back pain. Yang kedua, cedera otot atau biasa disebut strain ataupun sprain. Biasanya terjadi apabila otot mendapatkan beban lebih dari kemampuannya. Bisa karena otot terlalu meregang sehingga menyebabkan strain, atau bisa juga karena menahan beban yang terlalu berat atau menahan beban secara tiba-tiba sehingga menyebabkan sprain. Apa itu strain dan sprain? Apa bedanya? Strain adalah cedera atau robekan pada otot atau tendon. Sering juga disebut otot ketarik atau pull muscle. Sedangkan sprain adalah cedera atau robekan yang terjadi pada ligamen. Yang ketiga, hernia. Sering juga disebut turun bro. Hernia ini adalah terjadinya sobekan pada otot di dinding rongga perut, biasanya di bagian bawah, yang menyebabkan sebagian organ dalam perut menonjol keluar dari bagian yang sobek tersebut. Biasanya terjadi karena sering mengangkat barang-barang yang berat. Yang keempat, luka. Luka yang dimaksud di sini adalah luka yang diakibatkan oleh kontak tangan atau anggota badan yang lain dengan barang atau beban yang sedang dibawa atau sedang ditangani. Misalnya, luka gores atau cut akibat bagian barang yang tajam, luka abrasi akibat bagian barang yang kasar, lebam akibat terbentur atau terjepit oleh barang yang sedang ditangani, hingga luka terbuka. Yang kelima, cedera tulang. Bisa tulang retak, patah, atau bahkan hancur. Biasanya terjadi akibat terbentur ataupun terjepit oleh barang atau beban yang sedang ditangani. Terkait dengan manual handling, umumnya terjadi pada tangan, jari, ataupun kaki. Bisa karena barang yang diangkat terjatuh, atau terjepit ketika sedang menurunkan beban, atau saat sedang membawa dan memindahkan beban. Ataupun tersandung atau terjatuh saat sedang membawa beban. Yang keenam, work-related upper limb disorder atau WRULD. WRULD ini merupakan cedera pada upper limb atau lengan, mulai dari ujung jari hingga ke bahu. Ada juga yang memasukkan leher pada cedera ini, sehingga sering juga disebut work-related neck and upper limb disorder. Walau biasanya disingkat dengan singkatan yang sama, WRULD. Cedera yang dirasakan bisa mulai dari rasa tidak nyaman, pegel-pegel, kesemutan, hingga sakit serta jaringan yang bengkak. WRULD ini juga sering disebut dengan istilah repetition strain injuries atau RSI. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai cumulative trauma disorder atau CTD atau CTD yang mencakup bagian tubuh yang lebih luas dari hanya lengan. Nah, dengan demikian dapat ditebak kan penyebabnya apa? Iya, penyebabnya adalah gerakan-gerakan yang berulang yang secara kumulatif dapat menyebabkan gangguan. Misalnya gerakan-gerakan seperti memegang, memutar, meraih, memindahkan, dan lain-lain. Salah satu dampak yang cukup banyak dikenal adalah carpal tunnel syndrome, yaitu terjepitnya saraf tepi pada pergelangan tangan. Biasanya terjadi karena kesalahan postur pada gerakan mengetik pada keyboard yang terjadi berulang-ulang. Dampak yang dirasakan bisa saja timbul dengan cukup cepat, dalam hitungan minggu atau bulan, namun umumnya timbul dalam waktu yang cukup lama, hingga tahunan atau menahun.